Oke, terima kasih buat teman-teman yang saat ini sedang menonton video saya ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang VLAN dan bridge ya pada mikrotik. Jadi nanti kita akan menggunakan dua buah mikrotik. Kemudian nanti yang mikrotik pertama akan meneruskan VLAN ke mikrotik kedua. Nah, di mikrotik kedua nanti kita akan sebagai penerima VLAN dan kita akan mengetesnya apakah konfigurasi atau settingan yang telah kita buat tadi sudah berjalan dengan baik atau belum. Oke, langsung saja. Untuk mempersingkat, kita masuk ke mikrotik yang pertama terlebih dahulu. Kita login. Ini settingan ini baru saya reset, jadi settingannya belum ada settingan. Jadi kita beri identitas dulu ya di bagian sistem, kemudian identity kita ubah namanya supaya bisa dibedakan. Yang ini saya beri nama mikrotik 1 ya. Kemudian supaya mikrotik ini mendapatkan akses internet, kita coba menggunakan DHCP client ya supaya lebih cepat untuk prosesnya. Oke, saya akan colokkan dulu port satunya pada mikrotik 1 ke sumber internet ya, ISP ya. Oke, ketika sudah dicolokkan tinggal kita setting pada bagian IP, kemudian DHCP client. Kemudian kita tambahkan di sini, kemudian untuk sumbernya kita pilih Ether 1 karena ISP-nya saya colokkan di port 1 pada mikrotik 1 ya. Kemudian klik apply dan OK. Nah, di sini statusnya phone. Kemudian dia sudah mendapatkan alamat IP. Nah, kita coba cek terlebih dahulu apakah DHCP client ini benar-benar sudah bisa dipakai untuk internet. Kita klik di new terminal di sini. Kemudian kita coba ping ke google.com. Nah, ternyata sudah bisa ya, atau bisa mendapatkan akses internet dari DHCP client tadi. Kita hentikan dengan ctrl+C. Kemudian selanjutnya kita setting agar semua port pada mikrotik dapat meneruskan internet ya dari Ether 1. Berarti kita pilihnya adalah IP, kemudian di firewall kita pilih NAT, kemudian kita plus di sini. Di sini untuk chainnya kita biarkan SRC NAT, kemudian untuk out interface kita ganti ke Ether 1 karena sumber ISP-nya kita berada di Ether 1. Kemudian untuk bagian action kita ubah actionnya dari accept menjadi masquerade, atau kita pilih apply, kemudian kita OK ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat ini dulu. Misalkan ya, kita buat IP dulu. Kita buat IP dulu di bagian IP address. Nah, di sini kan hanya ada IP pada Ether 1. Misalkan kita ingin menambahkan supaya nanti mikrotik 2 juga mendapatkan akses internet, misalkan kita boleh tambahkan IP di sini. Nah, misalkan saya ingin memberikan IP, misalkan di sini bebas ya. Saya contohkan 192.168.1/24. Nah, di sini saya akan memberikan IP ini pada interface 4 saja supaya lebih mudah untuk dideteksi ya, atau untuk dianalisa, karena Ether 4 saya buat IP-nya juga sama menjadi 4. Nah, kemudian klik apply dan OK. Kemudian ketika kita sudah membuat IP pada Ether 4, selanjutnya kita tambahkan DHCP server di sini. Nah, selanjutnya kita pilih DHCP setup untuk mempercepat konfigurasi ya. Kita klik DHCP setup. Di sini untuk DHCP-nya tadi kita setting pada Ether 4 yang akan kita buat
DHCP server. Kemudian kita klik next, next lagi, dan next, kemudian next, kemudian next lagi, dan sukses. Nah, di sini berarti pada port 4 di MikroTik pertama itu sudah mendapatkan akses internet. Nah, kemudian dari MikroTik pertama pada port 4 nanti saya akan hubungkan ya port 4 ke MikroTik kedua. Di MikroTik kedua nanti port 4 akan saya colokkan pada Ether 1 sebagai sumber internet, misalkan seperti itu. Nah, namun sebelum kita masuk ke MikroTik kedua, kita akan men-setting VLAN terlebih dahulu. Nah, jadi nanti VLAN akan saya tumpangkan ke Ether 4 juga. Jadi Ether 4 nanti akan membawa IP-nya sendiri, yaitu 4.1, dan juga akan membawa VLAN dengan IP berbeda. Misalkan bisa menggunakan 1 VLAN, 2 VLAN, 3 VLAN, dan seterusnya ya, tergantung spek dari MikroTik kita mampu membawa VLAN berapa. Oke, seperti itu. Nah, kita akan membuat VLAN terlebih dahulu pada menu interface ya. Di sini belum terdeteksi VLAN, jadi kita pilihnya adalah menu VLAN di atas ini. Kemudian kita tambahkan. Nah, di sini kita membuat nama VLAN-nya, misalkan VLAN 40. Nah, kemudian ini dibiarkan saja. Kemudian untuk VLAN ID sebagai tanda saya buat 40. Nah, nanti akan saya tempatkan pada Ether 4. Nah, jadi nanti Ether 4 akan membawa VLAN 40 juga tersebut. Seperti itu ya. Jadi nanti Ether 4 akan membawa VLAN 40 juga. Oke, kemudian kita klik apply dan oke. Kita cek di interface ini. Nah, di sini akan terlihat bahwa Ether 4 nanti akan membawa VLAN 40 juga. Selain membawa Ether 4 biasa dengan IP 4.1 tadi ya, nanti kita akan coba buat VLAN-nya juga membawa IP yang berbeda seperti itu. Jadi kita akan tambahkan IP terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini saya akan membuat IP untuk VLAN-nya, misalkan 40.1/24. Nah, alamat IP ini akan dimiliki oleh VLAN 40 seperti itu. Jadi Ether 4 fisiknya membawa IP ini 4.1, sedangkan VLAN-nya membawa IP 40.1 seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi di sini tadi kita membuat VLAN di sini. VLAN-nya namanya VLAN 40 dengan ID 40 akan menumpangi Ether 4 ini sebagai jembatannya. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat IP-nya di sini untuk VLAN 40. Nah, supaya nanti VLAN-nya bisa mendapatkan IP otomatis ya pada MikroTik 2. Jadi di sini saya akan membuat DHCP server untuk VLAN-nya. Nah, kalau ini DHCP server untuk Ether 4 yang fisik, yang selanjutnya ini akan untuk VLAN 40 seperti itu. Kita next saja sampai selesai. Oke. Di sini ada dua, berarti nanti yang Ether 4 fisik akan mendapatkan IP sendiri dan VLAN akan mendapatkan IP sendiri seperti itu. Jadi VLAN ini numpang di Ether 4, istilahnya seperti itu. Oke, jika sudah, mungkin kita akan lanjut ke MikroTik yang kedua ya. Jadi yang MikroTik yang pertama cukup sederhana, hanya menambahkan VLAN, kemudian menambahkan alamat IP untuk VLAN-nya, dan ini juga. Meskipun ketika kita tidak menambahkan IP di Ether 4 sebetulnya juga bisa, cuman supaya Ether 4 nanti memiliki akses internet dari MikroTik 1 pada MikroTik 2, nah, nanti sumber internetnya MikroTik 2 dari sini.
Meskipun dari VLAN pun juga bisa, cuma nanti VLAN 40 akan saya taruh di Ether yang berbeda, di MikroTik yang kedua, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan exit terlebih dahulu. Kita akan setting MikroTik yang kedua. Saya akan copot dulu untuk settingannya. Oke, di sini MikroTik 2 sudah saya colokkan ke PC saya. Jadi Ether 4 dari MikroTik 1 akan menuju Ether 1 di MikroTik 2. Nah, kita akan coba setting untuk MikroTik 2 ya. Di sini kita connect, kita buat nama terlebih dahulu atau identity, bagian sistem identity kita buat namanya MikroTik 2 supaya membedakan dari yang satunya tadi. Oke, di sini kita coba apakah Ether 4 tadi sudah dapat disalurkan ke MikroTik 2. Kita coba pilih IP DHCP client, kita tambahkan sumber internetnya dari Ether 1, apply dan oke. Nah, di sini MikroTik 2 sudah mendapatkan akses internet dari port 4 yang kita buat tadi di MikroTik pertama. Kita coba tes Google ya, ping google.com. Oke, di sini bisa ya, CTRL-C untuk menghentikan. Nah, sama biasanya kalau kita men-setting supaya dapat mendapatkan akses internet untuk semua port, settingannya tetap sama ya, di bagian firewall NAT plus kita di generalnya src NAT sama kayak tadi. Out interface ini berarti Ether 1, kemudian actionnya adalah MySQL, kemudian apply dan oke. Nah, di sini kita belum men-setting VLAN ya. Kita coba setting VLAN terlebih dahulu. Oke, di sini laptop kita atau PC kita belum mendapatkan akses internet karena saya sambungkan PC saya ke MikroTik 2 dan belum saya setting untuk port yang lainnya. Oke, sebelum itu kita setting VLAN terlebih dahulu ya pada menu interface. Nah, tadi kan pada MikroTik 1 kita sudah membuat VLAN yang kita nunutkan atau kita tumpangkan di Ether 4. Nah, di sini juga kita harus membuat membuat VLAN yang ID-nya sama. Jadi kita pilih menu interface, kemudian VLAN, kita tambahkan. Di sini misalkan saya buat namanya sama aja, VLAN 40 misalkan. Nah, ini yang paling penting adalah ini ID-nya harus sama 40. Nah, ketika dia sebagai klien VLAN-nya atau sebagai penerima, jadi dia harus diubah penerimanya dari mana. Saya pilihnya adalah Ether 1. Kenapa kok Ether 1? Nah, karena di MikroTik 1 tadi Ether 4 ya, kita tumpangkan VLAN. Nah, di Ether 4 itu dia menuju ke Ether 1 pada MikroTik 2. Nah, maka dari itu di sini saya ambil sumbernya adalah dari Ether 1 karena dari MikroTik pertama pada Ether 4 itu nyoloknya ke Ether 1 MikroTik 2. Nah, berarti kan kalau ditelusuri kan kabelnya VLAN ini kan dapatnya dari Ether 1 MikroTik 2 seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya, apply kemudian oke. Kita cek interface. Nah, di sini berarti Ethernya bukan di 4 lagi karena dia sebagai penerima, kabelnya dicolokkan ke Ether 1, maka VLAN-nya juga harus ikutnya ke Ether 1 seperti itu. Oke, VLAN sudah dibuat. Selanjutnya ya, tinggal kita buat bridge ya untuk meneruskan. Jadi bridge ini untuk meneruskan. Kita pilih bridge, kita tambahkan atau kita klik bridge terlebih dahulu. Di sini kita klik plus. Nah, misalkan di sini kita buat namanya bridge
misalkan bridge VLAN 40. Kemudian kita klik apply dan oke. Nah, selanjutnya di bridge 40 ini isinya nanti ada apa aja, itu nyetingnya pada port di sini, di port ini ya. Jadi kita klik plus saja. Nah, di port ini yang mau diteruskan itu apa saja. Saya ingin meneruskan yang pertama adalah VLAN 40. VLAN 40 saya taruh di dalam bridge VLAN 40. Kemudian klik apply dan oke. Selanjutnya saya ingin plus lagi, yaitu adalah ether, misalkan ether 4. Ether 4 saya bridge ke VLAN 40 juga. Nah, jadinya seperti ini. Jadi bridge ini adalah satu buah gabungan yang isinya adalah VLAN 40 dan ether 40. Nah, jadi ketika kita mencolokkan port 4, nah isinya itu ada VLAN 40 juga. Dan ketika kita mengakses VLAN 40 itu bisa menggunakan ether 4 seperti itu. Jadi ini saling terhubung ya, saling terhubung. Oke, selanjutnya ketika sudah, kita akan coba di sini apakah ether 4 benar-benar sudah mendapatkan alamat IP 40 tadi ya. Saya akan coba colokkan PC saya ke ether 4 pada MikroTik 2. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah logonya adalah network. Kita cek untuk IP-nya, Ethernet. Nah, di sini kita klik detail. Nah, PC kita mendapatkan IP 4040 sesuai tadi ya, VLAN. Padahal ini adalah IP dari VLAN tadi. Seperti itu. Padahal di MikroTik 2 kita tidak menambahkan IP untuk ether 4, tapi dia diteruskan dari MikroTik 1 menuju MikroTik 2 menggunakan VLAN tadi. Jadi dia menggunakan bridge di sini. Dia melangsungkan atau menggabungkan VLAN 40 dan ether 4. Nah, jadi VLAN di MikroTik 1 langsung digabungkan ke ether 4. Nah, yang menggabungkan apa? Ya bridge ini. Kita coba tes internetnya apakah bisa digunakan. Oke, bisa ya. Berarti untuk meneruskan VLAN dan bridge tadi pada MikroTik, mungkin caranya lebih sederhananya seperti itu. Mungkin nanti bisa dicoba untuk belajar. Jika mungkin ada kekeliruan atau kesalahan, bisa komen di bawah, nanti akan saya bantu untuk menyelesaikannya ya. Mungkin yang belum jelas bisa di komen ya videonya, yang terbantu bisa di like dan subscribe. Untuk mendapatkan notifikasi jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya ketika saya mengupload video kalian bisa belajar lebih baik lagi, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini ya, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di share dan dibagikan. Oke, terima kasih sudah menonton. Sempre tamo na função, grave no talo, já vou pro peão. Ghost já me trouxe o beat, ele é mente pesado, tocando no som. Já liguei pro Rafão.